Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah. Bahagia rasanya bisa kembali hadir menjumpai Anda. Seperti biasa kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk Anda simak. Kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Malam Mencekam di Gunung Saptorenggo. Puncak Songolikur atau disebut juga Puncak Saptorenggo ini menyimpan kisah yang tak akan saya lupakan sepanjang hidup. Pertengahan 2000 silam, saya diajak ke puncak ini oleh 3 orang kawan yang sama-sama masih menjalani laku prihatin. Yang masih saya ingat, Puncak Songolikur ini di Desa Rahtawu, Gebog, Kudus, Jawa Tengah. Puncak setinggi di Pegunungan Muria. Waktu itu kami mendaki dari Duku Semiliro, Desa Rahtawu. Rahtawu ini memiliki pemandangan yang indah karena letaknya yang dikelilingi deretan pegunungan dan sungai-sungai yang masih jernih. Rahtawu yang berhawa dingin dan jauh dari keramaian merupakan daya tarik bagi yang suka laku prihatin. Kata orang desa Rahtawu, konon nama Rahtawu mempunyai arti getih yang bercecer, kalau Indonesianya darah yang bercecer. Saptorenggo dari kejauhan. Di puncak inilah kisah ini bermula. Muskil memang, tapi itulah adanya. Berempat kami dari makam Sunan Muria berjalan menggelandang menuju Desa Rahtawu, salah satu pintu masuk ke puncak Saptorenggo ini. Singkat cerita, setelah sampai di lokasi, kami berjalan mendaki dengan tujuan petilasan pertapaan Mada atau Gajah Mada. Sesuai dengan kesepakatan, kami bersama untuk laku prihatin di sana selama 7 hari. Banyak cerita mitos di sana dan pantangan-pantangan yang diyakini banyak masyarakat sekitar lereng puncak Songolikur ini. Hingga semakin menambah keangkerannya pada malam-malam tertentu yang dianggap sakral, seperti Selasa ataupun Jumat Kliwon. Biasanya banyak orang yang berdatangan untuk ngalap berkah di berbagai petilasan yang memang banyak di sekitar puncak ini, tentunya dengan berbagai tujuan masing-masing. Sebenarnya dari beberapa cerita tentang sebilah pusaka di petilasan pertapaan Mada, kisah ini berawal sudah menjadi kebiasaan para musafir ketika berkumpul pada sebuah lokasi makam-makam aulia berbagi cerita tentang mitos-mitos dan pengalaman-pengalaman spiritualnya. Dari ngumpul-ngumpul inilah kami mendengar mitos di pertapaan Mada tersebut tentang sebilah pusaka yang konon milik Mahapatih dari Majapahit tersebut. Seorang kawan saya, Kang Hoirul, yang waktu itu masih menjalani laku sebagai musafir, mengajak ke sana, puncak Songolikur, tepatnya petilasan Mada bersama dengan 2 orang kawan sesama musafir dari Lampung. Kang Hoirul ini seperjalanan dengan saya, mulai dari makam Toloyo hingga ke makam Sunan Derajat Pacitan, Lamongan. Namun kami berpisah setelah itu dan bertemu lagi di makam Muria beberapa bulan kemudian. Karena sudah sangat senior sebagai musafir, saya mengiyakan saja ajakannya untuk mengambil atau tepatnya menarik sebilah pusaka di petilasan Mada tersebut dan mengesampingkan efek negatif dan keangkeran puncak Songolikur itu sendiri. Terpesona cerita sang teman yang seringkali melakukan ritual tersebut, dan jujur waktu itu adalah pertama kali saya berkesempatan untuk menyaksikan dan ikut dalam usaha yang muskil ini. Perjalanan yang penuh tantangan menuju puncak seakan tak terasa. Padahal untuk warga sekitar yang terbiasa menuju puncak membutuhkan waktu tak kurang dari 5 jam, saking semangatnya barangkali. Menapaki jalanan setapak yang berbatu yang dipenuhi semak di pinggir dan hutan yang masih rimbun saat itu, entah kalau saat ini. Akhirnya menjelang maghrib, kami sampai di sebuah sendang. Sejenak kami beristirahat dan melakukan sholat berjamaah. Dalam keadaan gelap tanpa penerangan sedikit pun, kami merayap naik dan sesekali berhenti saat lelah. Akhirnya menjelang jam 10-an, kami sampai di lokasi petilasan pertapaan Mada. Menjelang tengah malam, Kang Irul mengajak kami mempersiapkan ritual untuk pemanggilan gaib penguasa puncak Saptorenggo atau puncak Songolikur. Hanya dibantu cahaya perapian yang nyala kebat-kebit tertiup angin, kami berempat husuk kontemplasi.
Dalam ritual pemanggilan ini, kami hanya mengandalkan kemenyan Arab yang kami bakar di perapian, yang sekaligus sebagai penerangan satu-satunya. Kemenyan ini sebagai alat pembuka tabir atau pintu alam dimensi lain. Sialnya, sejak malam pertama hingga malam kedua, cara pemanggilan Ghaibiyah yang kami lakukan belum mendapatkan reaksi apa-apa. Baru di malam ketiga, kengerian dan rasa takut benar-benar terpampang di depan mata kepala kami. Begitu menyeramkan, sehingga malam itu nyawa saya benar-benar terasa melayang dibuatnya. Pasalnya tanpa terduga, kami dikejutkan oleh suara angin ribut yang langsung memporak-porandakan perapian dan pepohonan di sekitar petilasan. Begitu kerasnya, sehingga menimbulkan suara berisik yang sangat menyeramkan. Karena kejadian ini, tak ayal membuat kami langsung menyingkir mencari tempat perlindungan. Saking dahsyatnya angin saat dalam lari menyelamatkan diri, hingga membuat kami terhempas beberapa kali. Kendati demikian, saya dan seorang kawan dari Lampung tertimpa ranting yang terhempas angin. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Kang Hoirul dan seorang kawan lagi, karena kami berpisah menyelamatkan diri masing-masing. Dalam kepekatan, beberapa kali kami berdua terhuyung karena dahsyatnya angin ribut yang sepertinya menyapu tempat kami melakukan ritual. Bahkan, seorang kawan yang mencari tempat berlindung terhempas hingga terpental menubruk pohon. Untung saja di dekat saya ada pohon sebagai pegangan. Waktu itu kami berdua berpegangan pada sebatang pohon dengan mendekapnya erat-erat. Tidak tahu bagaimana keadaan Kang Hoirul dan seorang rekan lainnya. Saya merasakan tanah tempat kami berpijak bergetar dengan hebatnya. Bahkan samar-samar terlihat beberapa pohon bertumbangan silih berganti. Dengan keadaan seperti itu, saya tak bisa berpikir panjang. Rasa takut benar-benar mengguncang. Dalam ketegangan, kami berdua tak bisa berbuat apa-apa dan terus mendekap batang pohon. Bahkan kawan yang bersama kami menangis gemetaran. Malangnya, tanpa sempat kami lihat sebatang pohon tumbang dari arah belakang dan tepat mengenai pundak teman kami. Entah dengan kawan yang dari Lampung. Ketika itu juga, saya tersungkur jatuh dan tak sadarkan diri lagi. Beberapa waktu berlalu, masih dalam keadaan yang tak sepenuhnya sadar, saya melihat seorang lelaki tua renta dengan sorban di pundak serta tongkat di tangannya datang menghampiri. "Nak, sedang apa di sini? Punya keinginan apa kamu lama-lama di sini?" Dengan berterus terang, kami katakan bahwa kami berempat menginginkan sebilah pusaka yang ada di sini, tentunya dengan bahasa Jawa halus. "Kalau itu sudah menjadi tekad serta keinginan kamu, pelajari dulu tulisan yang saya simpan di dalam pohon itu," kata si orang tua sambil menunjuk ke sebuah pohon besar. Namun sayang, sebelum orang tua meneruskan kalimat, saya bagai terjaga dari mimpi. Rupanya saya baru siuman dari pingsan karena mendengar suara memanggil beberapa nama. Yang jelas salah satunya memanggil nama saya. Dengan sekujur badan masih terasa sakit dan konsentrasi terhadap sumber suara, saya mencoba mengingat-ingat tentang apa yang terjadi semalam tadi. Saya melihat sekeliling dan jelas hari sudah menunjukkan siang. Terpancar dari sinar matahari yang menerobos di sela-sela pepohonan. Di samping badan terasa remuk redam, terlihat badan juga penuh dengan lecet serta bercak darah yang sudah mengering. Tapi, di manakah keberadaanku saat ini? Tanyaku dalam hati. Pasalnya waktu itu saya melihat tidak ada pada posisi kami semalam yang tempatnya sedikit lapang. Yang terlihat di sini hanya hutan lebat, serta bebatuan besar yang di bawahnya ada sebuah mata air yang jernih. Dengan sisa tenaga yang ada, saya coba berlari kecil sambil tak hentinya memanggil kawan-kawan yang beberapa saat yang lalu sempat terdengar, dan entah berapa jauh saya telusuri dalamnya hutan. Akhirnya saya kelelahan dan tak mampu lagi meneruskan perjalanan. Saya akhirnya mencoba beristirahat di bawah sebuah pohon yang rindang, sambil konsentrasi jika mendengar sautan dari kawan-kawan. Tanpa saya sadari sebelumnya, kedua tangan kusandarkan pada pohon yang berlubang,
Aneh, tak terasa tangan saya menyentuh sebuah benda yang sangat halus di dalam lubang itu. Setelah benda tersebut saya ambil, ternyata sebuah bumbung bambu yang terbalut kain kusam, mirip beludru. Apakah ini? Saya tersentak dan langsung berdiri. Ternyata pohon yang saya hadapi sama persis dengan apa yang menjadi petunjuk dari lelaki tua waktu saya dalam keadaan masih tak sadarkan diri sepenuhnya. Rasa mencekam serta takut akan hawa pohon yang kusandari barusan membuat saya tak sempat membuka isi bumbung bambu tersebut. Bahkan dengan panik, saya segera melanjutkan perjalanan sambil tak henti berteriak memanggil nama kawan-kawan. Tiba-tiba di atas sana mendengar suara sahutan yang memanggil namaku. Saya benar-benar senang dan terus berlari menuju ke arah suara tersebut. Rupanya, Kang Hoirul dan dua kawan yang lain juga mendengar suara panggilanku. Seorang kawan berlari memburuku, hingga kami pun saling bertemu di tengah tanjakan yang berbatu besar. Begitu bertemu, kami saling rangkul penuh tangis haru oleh kawan yang menyongsongku yang keadaannya jauh lebih baik dariku. Kemudian saya dipapah ke tempat Kang Hoirul dan seorang kawan lagi menunggu. Setelah sampai, saya merasa aneh karena tempat kami melakukan ritual malam itu masih utuh. Tak ada pohon tumbang sebatang pun akibat diterjang angin puyuh seperti yang saya saksikan malam tadi. Kemana saja 2 hari ini? Kami sangat cemas dan tidak berani turun sebelum menemukanmu. 2 hari? Penjelasan Kang Hoirul membuat saya ternganga. Iya, 2 hari. Seorang kawan lagi meyakinkan saya. Saya benar-benar pusing dan tidak mengerti akan apa yang terjadi dan menimpa diri saya sesungguhnya. Dan saya akhirnya ingat kembali akan bumbung bambu berbungkus beludru kusam yang saya temukan dari dalam lubang pohon besar tersebut. Saya hanya ceritakan sepintas saja pada kawan-kawan tentang asal-usul bumbung yang katanya sebagai suatu petunjuk dari keberhasilan ritual penarikan sebilah pusaka yang akan dilakukan. Dengan wajah tegang, Kang Hoirul membuka kaitan bumbung tersebut. Ternyata di dalamnya terdapat tumpukan lontar tua yang masih dalam keadaan terikat tali dari akar pohon. Setelah tali akar pengikatnya dibuka, saya melihat jelas tumpukan lontar yang sebagian sudah lapuk dimakan usia. Namun, setelah tumpukan lontar tadi dibuka, ada sebilah toba kecil seukuran 8 cm dengan pahatan emas bergambar 2 buah kepala naga, lengkap dengan badan serta ekornya berpolat palitan. Kang Hoirul mencoba menyelami akan isi yang terkandung dalam lontar yang bertuliskan huruf Jawa tersebut. Saya hanya melihat saja karena sama sekali tidak bisa membaca dalam tulisan beraksara Jawa. Ternyata kata Kang Hoirul, isi dari lontar tersebut ada 11 mantra rahasia yang semuanya bertujuan untuk menarik sebuah benda-benda gaib di perut bumi. Sayangnya, kata Kang Hoirul hanya 4 yang bisa terbaca, karena 7 lainnya rusak akibat lontarnya banyak berlubang dimakan ngengat. Waktu saya tanyakan dan kawan yang lain pada Kang Hoirul, apakah masih ingin mencoba bertahan di puncak Songolikur sambil mengamalkan apa yang ada pada isi dari lontar kuno tersebut, maka dengan spontan dia berkata, "Turun." Dan inilah kisah nyata yang saya atau kami alami. Semoga dengan kisah ini, saudara Kakang Hoirul dan 2 kawan yang lain dimanapun kalian berada, dan kebetulan mendengarkan cerita ini, sudi kiranya untuk menghubungi saya, dan semoga saja sekelumit kisah ini dapat diambil hikmahnya walau hanya secuil. Amin Allahumma amin. Demikian sahabat Sejuta Kisah. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.